Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan hari ini saya akan membahas mengenai standar operasional prosedur atau yang disingkat SOP, yang mana mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar kata SOP, bahkan mungkin pernah melihat bentuk dari SOP itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang pertama di sini saya akan membacakan pengertian dari SOP. Prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk, bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, kita garis bawahi kata mengikat. Nah, mengikat ini dapat diartikan contohnya ketika kita di perusahaan, artinya kita tidak terlepas dari standar operasional prosedur tersebut. Misalkan ketika kita bekerja, mau tidak mau kita harus bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dan bukan hanya mengikat, adapun prinsip-prinsip dari standar operasional prosedur itu yang lainnya seperti konsisten. Nah, konsisten ini dapat diartikan bahwa biasanya standar operasional prosedur ini dibuat sebagai pedoman pekerjaan. Maka dari itu standar operasional prosedur ini harus selalu dibuat dan dilaksanakan secara konsisten oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Nah, selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan atau revisi ya. Standar operasional prosedur ini tidak biasanya diuji dan tidak langsung mungkin menjadi sempurna ya. Kadang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, perbaikan ini mungkin bertujuan untuk mengefisienkan proses-proses pekerjaan dan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Dan selanjutnya ada pendapat dari ahli. Menurut Shailendra, standar operasional prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita ditanya SOP itu buat siapa sih? Kita contohkan di suatu perusahaan atau korporasi. SOP itu dibuat biasanya buat karyawan, terus supervisor, manajer, maupun orang-orang atau jabatan-jabatan lainnya di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada fungsi standar operasional prosedur. Berikut ini fungsi SOP atau standar operasional prosedur. Di antaranya yaitu 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Dan selanjutnya ada manfaat standar operasional prosedur SOP. Menurut Permenpan nomor per garis miring 21 garis miring M strip pan garis miring 11 garis miring 2008. Manfaat SOP diantaranya yaitu 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan
tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Nah, itu ada manfaat serta fungsi dari SOP. Selanjutnya, arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu itu adalah pengertian dari flowchart. Flowchart itu apa sih? Flowchart itu suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail. Nah, di dalam flowchart ini terdapat bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk bangun maupun lainnya ya. Di sini yang pertama ada tanda panah dan kemudian bisa dilihat ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk jajar genjang, ada yang berbentuk belah ketupat, bahkan di sini ada yang berbentuk segi 6. Nah, lambang-lambang ini memiliki arti tersendiri. Yang pertama ada flow direction symbol. Flow direction symbol yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Yang selanjutnya ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start, dan mengakhiri dari suatu kegiatan. Yang selanjutnya ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang selanjutnya ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Yang selanjutnya ada processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Dan yang selanjutnya ada simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang selanjutnya ada simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Yang selanjutnya ada simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya ada simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Selanjutnya ada simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage atau penyimpanan. Yang selanjutnya ada simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Yang selanjutnya ada simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya ada simbol punch card, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang selanjutnya ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Nah, itu mungkin arti dan lambang dari flowchart dalam membuat SOP.
Selanjutnya di sini ada contoh SOP proses publikasi hasil penelitian. Nah, biasanya di bagian header atau di bagian atas itu dicantumkan seperti yang tertera di contoh SOP itu, seperti logo perusahaan, judul, adapun dokumen label yang meliputi kode, adapun nama perusahaan dan tanggal dikeluarkan. Nah, selanjutnya adapun kegiatan dan pihak terkait beserta dokumen yang dihasilkan. Yang pertama di sini kegiatan menyelesaikan laporan hasil MONEP. Nah, ini pihak yang terkaitnya dosen. Dan di sini ada simbol. Nah, simbol ini biasanya terminator simbol, yaitu simbol permulaan atau pengakhiran ya, yang dimana di bawahnya ada lambang tanda panah atau flow direction. Flow direction ini menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lainnya. Kemudian di kegiatan pertama itu menghasilkan dokumen laporan hasil MONEP. Dan kegiatan yang kedua membuat laporan 100% ya. Di sini itu menghasilkan dokumen dan menghasilkan dokumen laporan 100%. Yang ketiga membuat lembar pengesahan laporan 100%. Nah, di sini ada lambang ya. Lambang biasanya ini lambang processing simbol, yaitu pengolahan secara komputer. Nah, yang keempat pengolahan komputer ya, dan menghasilkan di sini lembar pengesahan laporan 100%. Dan dilanjutkan lagi yang keempat mendatangkan lembar pengesahan laporan 100%. Nah, di sini pihak yang terkaitnya pimpinan fakultas, dan dokumen yang dihasilkan lembar pengesahan laporan 100% yang sudah ditandatangankan. Dan selanjutnya ada membuat artikel 100%, yaitu menghasilkan dokumen. Dan hasil dokumennya artikel 100%. Dan selanjutnya mengikuti review internal. Nah, di sini pihak yang terkaitnya tim reviewer atau PT. Dan hasilnya artikel 100%. Dan yang selanjutnya yang ketujuh menerima dan memperbaiki hasil review. Ini berupa dokumen, lambang dokumen, dan dokumen yang dihasilkan print hasil review. Yang selanjutnya mensubmit artikel ke jurnal, dan di sini diteruskan ke dokumen ya, lambang dokumen dan hasil dokumennya halaman jurnal atau surat balasan submit sudah diterima. Yang selanjutnya ada menerima hasil review dari jurnal. Kemudian dilanjutkan membuat banner dokumen. Hasil dokumennya banner tripod yang selanjutnya mengikuti monitoring dan evaluasi. Di pihak ini ke LPPM. Dan dokumen yang dihasilkan hasil MONEP. Dan yang terakhir tahapan selesai ya, dilambangkan dengan lambang terminator. Nah, selanjutnya di sini ada contoh SOP yang saya buat, SOP pengeluaran bahan baku dari gudang. Di sini hampir sama ya, tampilan awal atau tampilan atasnya. Di sini juga ada logo perusahaan, ada judul dari SOP itu sendiri, dokumen label, nama perusahaan PT Cahya Adi Nugraha dengan kode tersebut, dan ada tanggal
tanggal dikeluarkan 14 Maret 2021 dengan halaman 1. Nah, di sini pun ada kegiatan, ada nomor kegiatan, pihak terkait, dan dokumen yang dihasilkan. Yang pertama di sini membuat daftar kegiatan produksi harian DKPH. Nah, di sini sudah tidak asing lagi dengan lambang terminator ya, lambang yang memulai suatu kegiatan. Nah, dokumen yang dihasilkan daftar kegiatan produksi. Yang kedua di sini membuat form penggunaan bahan baku FPBB. Ini dilakukan di bagian produksi dengan lambang dokumen. Dan hasil dokumennya form pengguna bahan baku. Dan selanjutnya yang ketiga persetujuan manajer produksi antara diterima dan tidak. Nah, di sini dilanjutkan kepada manajer produksi dengan lambang decision symbol. Lambang ini dapat diartikan lambang yang memutuskan ya antara diterima atau tidak. Yang selanjutnya ada dokumen disetujui dan dikembalikan ke bagian produksi. Nah, dari manajer produksi ini dikembalikan lagi ke bagian produksi. Di sini ada gambar 2 dokumen ya, artinya multi dokumen. Dan yang selanjutnya DKPH dan FPB diberikan kepada bagian gudang dan persediaan. Nah, lalu dokumen itu diteruskan lagi ke bagian gudang. Di bagian gudang kegiatannya pemeriksaan dokumen. Nah, dokumen itu diperiksa baik secara di sini ada lambang ya, secara manual. Lalu selanjutnya membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang BPPBG. Ini di bagian gudang dan menghasilkan dokumen. Selanjutnya mengirimkan bahan baku kepada bagian produksi dan tanda tangan penerima. Nah, diterima dan dokumen yang dihasilkan bukti penerimaan barang. Dan yang selanjutnya ada mencatat bahan baku yang keluar. Ini prosesnya seperti ini yang dilambangkan dengan processing simbol. Dan yang terakhir ada tahap selesai atau tahapan akhir yang dilambangkan dengan terminator simbol. Nah, mungkin itu pembahasan standar operasional prosedur yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.